Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Israel menyetujui tahap awal RUU yang akan menerapkan kedaulatan penuh atas tepi barat. Sebuah langkah yang dinilai setara dengan aneksasi wilayah Palestina dan memicu kecaman internasional. RUU tersebut lolos dengan selisih suara tipis di Knesset dan masih harus melewati 4 tahap pembacaan sebelum resmi diberlakukan. Informasi lainnya, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan persaudaraan militer antara negaranya dan Rusia akan terus maju tanpa henti. Demikian dilaporkan televisi pemerintah KRT pada Jumat 24 Oktober. Kim menyampaikan komentar tersebut dalam pidatonya di upacara peletakan batu pertama yang digelar pada Kamis 23 Oktober mengenang tentara Korea Utara yang bertempur bersama pasukan Rusia di wilayah Kursk, Rusia selama perang Moskow dengan Ukraina yang sedang berlangsung. Demikian dilaporkan kantor berita negara KCNA. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Tiongkok menegaskan penolakannya terhadap sanksi sepihak yang dianggap tidak memiliki dasar hukum internasional serta tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Kamis 23 Oktober. Sikap tersebut menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjatuhkan sanksi di sektor energi Rusia. Trump pada Rabu 22 Oktober memperkenalkan sanksi terkait Ukraina yang untuk pertama kalinya diberlakukan pada masa jabatan keduanya. Langkah itu menyasar perusahaan minyak besar Rusia seperti Lukoil dan Rosneft sebagai wujud kekecewaan Washington terhadap perang yang masih berlanjut. Guo Jiakun, juru bicara Kemenlu Tiongkok, menegaskan bahwa penyelesaian krisis Ukraina harus ditempuh melalui dialog dan perundingan. Ia menyebut tekanan dan paksaan tidak akan membawa solusi untuk konflik tersebut. Sanksi ini menandai perubahan kebijakan signifikan bagi Trump yang sebelumnya menghindari hukuman ekonomi terhadap Rusia selama perang berlangsung. Meskipun sebelumnya Amerika Serikat menaikkan tarif 25% terhadap barang India atas pembelian minyak Rusia. Tindakan serupa belum diberlakukan kepada Tiongkok yang juga merupakan pembeli utama minyak Moskow.
Israel menyetujui tahap awal RUU yang akan menerapkan kedaulatan penuh atas tepi barat, sebuah langkah yang dinilai setara dengan aneksasi wilayah Palestina dan memicu kecaman internasional. RUU tersebut lolos dengan selisih suara tipis di Knesset dan masih harus melewati 4 tahap pembacaan sebelum resmi diberlakukan. Jika disahkan, kebijakan itu dianggap akan mengubur peluang terwujudnya solusi dua negara sesuai mandat PBB. Isu RUU menyatakan penerapan kedaulatan Israel atas wilayah yang mereka sebut sebagai Yudea dan Samaria dan kini akan dibahas lebih dalam di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Amerika Serikat menilai keputusan itu dapat mengancam upaya perdamaian dan justru memperburuk stabilitas kawasan. Meski ditolak Perdana Menteri Netanyahu, sebagian politisi koalisi dari kubu sayap kanan mendukung langkah tersebut dan menyebutnya sebagai momen penting bagi Israel. Pengajuan RUU dilakukan oleh pemimpin Partai Noam Avi Maoz dan didorong oleh anggota koalisi yang ingin memperkuat klaim Israel atas seluruh tepi barat. Pemerintah Palestina mengecam keras langkah ini karena dinilai menentang hukum internasional dan mempertegas niat mencaplok tanah Palestina. Sejumlah negara Arab termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Yordania menilai keputusan itu melemahkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Mahkamah Agung PBB sebelumnya telah menegaskan pendudukan dan pembangunan permukiman Israel di tepi barat sebagai aktivitas ilegal, dengan ratusan ribu warga Israel kini tinggal di permukiman tersebut. Pemerintah Amerika Serikat menghadapi kebuntuan politik besar pada awal Oktober 2025 akibat gagal menyepakati rancangan anggaran tahunan. Ketidakpastian antara Partai Republik dan Demokrat memicu penutupan sebagian lembaga pemerintahan atau government shutdown. Perdebatan utama berfokus pada pendanaan program Affordable Care Act atau Obamacare yang kembali menjadi sumber konflik politik. Meski menguasai Kongres,
Partai Republik tidak memiliki cukup suara untuk meloloskan rancangan anggaran tanpa dukungan Demokrat. Demokrat menolak usulan pemangkasan dana untuk Medicaid, CDC, dan NIH yang dianggap akan memperburuk akses layanan kesehatan publik. Pada pukul 00.01 waktu setempat, Rabu 1 Oktober, pemerintahan resmi ditutup karena tidak tercapai kompromi antara kedua kubu. Penutupan ini menjadi yang pertama dalam 7 tahun terakhir, berdampak luas pada sektor publik dan ekonomi nasional. Sekitar 750.000 pegawai federal terpaksa cuti tanpa bayaran akibat terhentinya pendanaan operasional lembaga pemerintahan. Museum, Taman Nasional, dan lembaga penelitian menghentikan layanan publik selama shutdown berlangsung. Para ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dapat menurun 0,2 poin persentase setiap minggu selama shutdown. Meskipun pemerintah berhenti beroperasi, pasar saham relatif stabil meski ancaman PHK membayangi sektor publik. Pemerintahan Trump memperingati risiko serius pada sektor transportasi udara jika shutdown berlanjut hingga musim liburan. Lebih dari 13.000 pengatur lalu lintas udara dan 50.000 petugas keamanan bandara harus tetap bertugas tanpa menerima bayaran. Kondisi ini berpotensi memicu keterlambatan besar, pembatalan, bahkan kekacauan di bandara utama Amerika Serikat. Pemerintah memperingatkan, krisis ini bisa mengacaukan perjalanan jutaan warga saat musim liburan akhir tahun. Presiden Donald Trump menuduh Partai Demokrat sebagai penyebab utama karena menolak menyetujui rancangan anggaran. Pihak Demokrat menilai Trump dan Partai Republik tidak bernegosiasi dengan itikat baik dan keras kepala mempertahankan kebijakan mereka. Situs resmi Gedung Putih dan beberapa lembaga federal masih menampilkan status shutdown dengan pemberitahuan layanan terbatas. Hingga hari ke-23 shutdown, belum ada tanda-tanda kesepakatan baru di antara kedua kubu politik. Warga Amerika berharap para pemimpin segera mengakhiri kebutuhan politik yang berisiko menimbulkan kekacauan nasional.
засада такая. Вчера мы слышали опять. Снова говорит, что Украина получит оружие, которое будет чуть ли не на... Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis 23 Oktober bahwa respons Moskow terhadap serangan di wilayah Rusia yang jauh akan sangat serius dan luar biasa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Rusia sebagai macan kertas mengatakan pada hari Rabu bahwa ia telah membatalkan rencana pertemuan puncak dengan Putin. Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada 2 perusahaan minyak terbesar Rusia. Ketika ditanya tentang laporan Wall Street Journal bahwa pemerintahan Trump telah mencabut pembatasan utama penggunaan beberapa rudal jarak jauh yang disediakan oleh sekutu barat oleh Ukraina, dan pernyataan Zelensky tentang rudal domestik dengan jangkauan 3.000 km, Putin mengatakan ini adalah upaya untuk meningkatkan eskalasi. Sanksi baru Amerika Serikat terhadap Rusia merupakan tindakan yang tidak bersahabat dan tidak akan membantu memperkuat pemulihan awal hubungan Rusia-Amerika Serikat, ujar Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis. Putin menyampaikan pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan media mengenai rencana pertemuan para pemimpin Rusia, Amerika Serikat, dan sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan-perusahaan minyak Rusia. Mengenai pertemuan para pemimpin Rusia Amerika Serikat, Putin mengatakan bahwa dalam panggilan teleponnya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 16 Oktober, usulan untuk mengadakan pertemuan di Budapest, Hongaria datang dari Amerika Serikat dan Rusia menyetujuinya. Putin menekankan bahwa pertemuan semacam itu membutuhkan persiapan yang matang dan bertindak tergesa-gesa tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan, yang merupakan kesalahan bagi kedua pemimpin. Ukraina menghadapi krisis keuangan yang semakin memburuk di tengah perang dengan Rusia dan diperkirakan hanya mampu bertahan sampai April. Menurut laporan El Pais, Uni Eropa tengah membahas rencana pemberian pinjaman reparasi hingga 140 miliar euro yang dijamin dengan aset Rusia yang dibekukan.
Skema tersebut pada praktiknya akan menyita dana Rusia karena Ukraina hanya wajib melunasi pinjaman jika Moskow membayar kompensasi perang. Media Spanyol itu menyebut kondisi keuangan Kiev kini sangat kritis, dengan cadangan dana hanya cukup hingga kuartal pertama 2026. Para pemimpin negara anggota Uni Eropa diprediksi menyetujui pinjaman tersebut pada pertemuan di Brussels. Belgia yang menampung dana beku Rusia melalui Euroclear masih menunjukkan keraguan dan meminta tanggung jawab pendanaan dibagi merata di antara seluruh anggota Uni Eropa. Parlemen Ukraina baru saja mengesahkan anggaran 2026 dengan defisit lebih dari setengah total belanja negara. Pengeluaran pemerintah diproyeksikan mencapai 4,8 triliun hryvnia, sementara pemasukan hanya sekitar 2,8 triliun hryvnia. Pendapatan pajak seluruhnya akan diarahkan untuk kebutuhan militer, sehingga pengeluaran lain bergantung sepenuhnya pada bantuan dari mitra internasional. Rusia menyebut pemanfaatan aset beku mereka oleh Barat sebagai tindakan pencurian dan berjanji akan memberikan respons. Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Kamis 23 Oktober bahwa semua perundingan perdagangan dengan Kanada dihentikan, menyusul apa yang disebutnya sebagai iklan palsu dari Kanada, di mana mantan dan mendiang Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan berbicara negatif tentang tarif. Berdasarkan perilaku buruk mereka, semua negosiasi perdagangan dengan Kanada dengan ini dihentikan, tulis Trump di Truth Social. Ini bukan pertama kalinya Trump menjatuhkan sanksi tarif atau penghentian kesepakatan perdagangan.
Presiden Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis 23 Oktober bahwa Rusia tidak akan pernah tunduk pada tekanan dari Amerika Serikat atau negara manapun. Sanksi Amerika Serikat adalah tindakan yang tidak bersahabat dan akan memiliki konsekuensi tertentu, tetapi tidak akan secara signifikan memengaruhi kesejahteraan ekonomi kita, kata Putin. Sektor energi Rusia merasa yakin, ujarnya. Putin mengatakan bahwa mengganggu keseimbangan di pasar energi global dapat menyebabkan kenaikan harga yang akan tidak nyaman bagi negara-negara seperti Amerika Serikat, terutama mengingat kalender politik internal di Amerika Serikat. Tiongkok menyebut tarif terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas barang-barang Tiongkok sebagai standar ganda pada hari Minggu 12 Oktober dan membela pembatasan ekspornya terhadap unsur tanah jarang dan peralatan. Lapor stasiun televisi pemerintah CCTV mengutip tanggapan Kementerian Perdagangan Tiongkok. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan persaudaraan militer antara negaranya dan Rusia akan terus maju tanpa henti. Demikian dilaporkan televisi pemerintah KRT pada Jumat 24 Oktober. Kim menyampaikan komentar tersebut dalam pidatonya di upacara peletakan batu pertama yang digelar pada Kamis 23 Oktober. Untuk mengenang tentara Korea Utara yang bertempur bersama pasukan Rusia di wilayah Kursk, Rusia, selama perang Moskow dengan Ukraina yang sedang berlangsung, demikian dilaporkan kantor berita negara KCNA. Acara tersebut merupakan penghormatan publik terbaru bagi pasukan Korea Utara yang bertempur di Rusia untuk menangkis serangan pasukan Ukraina. Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani Fakta Pertahanan Bersama. Korea Utara telah mengirimkan tentara, amunisi artileri, dan rudal ke Rusia untuk mendukung invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina. Kiev dan Seoul memperkirakan Korea Utara mengerahkan lebih dari 10.000 tentara ke medan perang dengan imbalan bantuan ekonomi dan teknologi militer dari Rusia. Badan Intelijen Korea Selatan memperkirakan pada September bahwa sekitar 2.000 tentara Korea Utara telah tewas dalam pertempuran tersebut.
Putin tetap bersikap menantang pada hari Kamis setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan minyak terbesar Rusia untuk menekan pemimpin Kremlin tersebut agar mengakhiri perang. Trump akan mengunjungi Korea Selatan, rival berat Korea Utara, minggu depan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev di Pyongyang. Demikian dilaporkan televisi pemerintah KRT pada Sabtu 11 Oktober. Kim mengadakan pembicaraan dengan Medvedev pada Jumat 10 Oktober dan mengatakan pengorbanan tentara Korea Utara yang berjuang untuk Rusia dalam kampanye militernya di Ukraina membuktikan kepercayaan dalam hubungan kedua negara. Kim mengatakan kepada Medvedev bahwa ia berharap untuk terus memperkuat kerjasama dengan Rusia dan terlibat erat dalam berbagai pertukaran untuk mencapai tujuan bersama, demikian KRT. Delegasi Rusia yang dipimpin oleh Medvedev tiba di Pyongyang pada Kamis 9 Oktober untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun ke-80 berdirinya Partai Buruh Korea menurut media pemerintah. Lebih dari 100 agen patroli perbatasan tiba di wilayah Teluk San Francisco pada Kamis pagi. Langkah ini disebut sebagai upaya pemerintahan Trump untuk memperketat penegakan hukum di kawasan tersebut. Kehadiran kendaraan berlogo patroli perbatasan di pintu masuk pangkalan penjaga pantai Alameda segera memicu reaksi keras dari massa. Puluhan pengunjuk rasa telah berkumpul sebelum matahari terbit, menutup akses jalan menuju pangkalan dengan membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel. Para demonstran memblokir lalu lintas di 3 arah berbeda pada satu-satunya jalur utama masuk ke area pangkalan. Truk dan SUV patroli perbatasan menerobos kerumunan, sementara pengunjuk rasa memukul kendaraan dan menuntut aparat untuk mundur. Petugas menembakkan granat kejut dan proyektil, tidak mematikan untuk membuka jalan dan mengendalikan situasi. Kelompok aktivis telah merencanakan demonstrasi lanjutan di Oakland dan San Francisco sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Peristiwa ini memperlihatkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah federal dan masyarakat lokal di California terkait penegakan hukum imigrasi.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya, setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.